Selamat siang, salam dan bahagia. Hari ini saya Destri Sirvin Tamat akan mempresentasikan salah satu artikel ilmiah dengan judul Analisa Pengaruh Variasi Tipe Media Pendinginan pada Pengecoran Piston Terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu satu, pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat adalah kesimpulan. Masuk dalam pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang dalam industri manufaktur. Proses pengecoran digunakan secara luas untuk pembuatan komponen logam kompleks, salah satunya yaitu piston. Pengecoran piston yang baik sangat penting untuk memastikan kualitas dan performa yang optimal. Salah satu faktor penting dalam proses pengecoran piston adalah media pendinginan yang digunakan. Media pendinginan memiliki peran yang signifikan dalam mengatur laju pendinginan dan membentuk struktur mikro pada piston. Oleh karena itu, analisa pengaruh variasi tipe media pendinginan pada pengecoran piston perlu dilakukan untuk memahami efeknya terhadap kekerasan dan struktur mikropiston. Tujuan utama dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media pendinginan terhadap kekerasan dan struktur mikro pada pengecoran piston. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh variasi tipe media pendinginan baik oli, air, dan udara terhadap kekerasan dan struktur mikropiston. Yang kedua ada apakah ada perbedaan kekerasan dan struktur mikropiston yang dihasilkan dari variasi tipe media pendinginan tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui pengaruh media pendinginan terhadap kekerasan dan struktur mikro pada pengecoran piston. Dan untuk membandingkan kekerasan struktur mikro piston yang dihasilkan dari variasi tipe media pendinginan dan juga memberikan rekomendasi pendinginan yang optimal untuk mencapai kualitas piston yang diinginkan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada prosedur penelitian yang terdiri dari studi literatur, persiapan bahan uji, proses pengecoran, proses pengecoran piston, proses pendinginan pengecoran piston, variasi media pendinginan baik itu udara, air, dan oli, proses pengujian kekerasan dan metalografi, yang selanjutnya apakah proses berjalan dengan lancar, yang selanjutnya itu analisis dan pembahasan, yang terakhir hasil dan kesimpulan. Adapun metode penelitian, yang pertama ada pengumpulan data, yang mana data teori menggunakan metode studi literatur, yang mana teori berdasarkan buku, jurnal, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Data teknis menggunakan metode eksperimen, di mana peneliti akan melakukan eksperimen pada variabel yang telah ditentukan. Analisis data menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh merupakan data kuantitatif. Yang selanjutnya ada proses pembuatan spesimen. Yang pertama ada tahap pengecoran piston, yaitu peneliti melakukan pengecoran piston sesuai dimensi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tahap persiapan media pendinginan, yaitu mempersiapkan media pendinginan seperti blower untuk udara dan air dan juga oli. Selanjutnya tahap pendinginan spesimen, yaitu spesimen didinginkan menggunakan 3 media yang telah disediakan, baik itu air, oli, dan juga udara. Selanjutnya yaitu proses pengujian kekerasan. Proses pengujian kekerasan pada spesimen yang telah dibuat menggunakan identor dengan standar ISO 6508 dengan E18, yaitu bola baja dengan ukuran diameter 1/16 atau setara dengan 1,588 mm. Selanjutnya proses pengujian struktur mikro. Tahap pengujian spesimen pada struktur mikro menggunakan pengamatan struktur mikro dengan pembesaran lensa 100 kali. Hasil dan pembahasan. Ini dapat kita lihat gambar dari hasil
Gambar 3.1 merupakan spesimen pengamatan pada struktur mikro. Gambar titik 2 merupakan pengamatan struktur mikro dengan media udara, dan yang gambar 3.3 merupakan hasil pengamatan struktur mikro piston dengan media air. Yang gambar 3.3 merupakan dengan media oli. Dengan pembesaran ketiganya sama, yaitu 100 kali. Pembahasannya yaitu proses pendinginan mempengaruhi struktur butir dan ukuran silikon. Yang pertama itu pendinginan dengan udara menghasilkan butiran struktur Al yang kasar dan tidak beraturan serta ukuran Si yang kecil. Seperti yang kita lihat pada gambar 3.2. Yang kedua yaitu pendinginan dengan air, yaitu menghasilkan butir yang lebih halus dengan alur yang lebih terlihat dan ukuran Si merata lebih banyak dan lebih besar. Selanjutnya pendinginan dengan media oli menghasilkan butir dan struktur paling halus dengan ukuran Si yang lebih kecil dan beberapa yang kasar. Seperti yang kita lihat pada gambar 3.3 untuk air, media air, dan 3.4 untuk media oli. Perubahan ini disebabkan oleh perbedaan suhu antara hasil pengecoran dan media pendinginan dengan laju pendinginan masing-masing media, yaitu udara 40 derajat Celcius per detik, air 240 derajat Celcius per detik, dan oli 34 derajat Celcius per detik. Yang kedua, hasil dari pengujian kekerasan. Hasil pengujian kekerasan dapat kita lihat pada tabel. Pengujian kekerasan dilakukan di area atas dari piston. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rockwell dengan skala B dengan bahan identor berupa bola baja berukuran 1,588 mm. Pada pengujian ini dilakukan 1 kali pada masing-masing spesimen dengan 3 titik penekanan, sedangkan untuk gaya atau beban yang diberikan dalam penekanan adalah 100 kgf. Dan ini ada grafik pengujian kekerasan dapat kita lihat pada gambar. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai kekerasan untuk media udara adalah 56,1 dan dengan media air 59,2, dan untuk media oli memperoleh nilai kekerasan paling tinggi yaitu 59,7. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pendinginan media oli menghasilkan tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan media udara dan juga air. Hal ini disebabkan oleh laju pendinginan yang lebih cepat pada media oli yang mengakibatkan struktur mikro yang lebih halus dan seragam pada piston. Penelitian ini juga menunjukkan variasi tipe media pendinginan berpengaruh signifikan terhadap kekerasan dan struktur mikro pada piston. Oleh karena itu, pemilihan media pendinginan yang tepat sangat penting untuk mencapai kualitas piston yang baik. Selanjutnya, dari penelitian yang telah dilakukan, kita dapat memberikan saran, yaitu yang pertama untuk mengoptimasi media pendinginan, seperti dengan menambah variasi jenis oli, suhu, dan waktu pendinginan. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi pengecoran, yaitu mengembangkan teknologi pengecoran yang lebih canggih lagi untuk memperoleh hasil pengecoran yang lebih terkontrol dan juga efisien. Yang ketiga yaitu pengembangan material piston. Disarankan material piston yang lebih tahan terhadap perubahan suhu dan juga memiliki struktur mikro yang lebih stabil. Baik, sekian presentasi hari ini. Diucapkan terima kasih. Salam.